Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sonia Lorenza Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen keuangan. Nah, pengertian instrumen keuangan adalah suatu kontrak yang menambah nilai aset atau liabilitas keuangan yang terdiri dari kas dan piutang. Standar akuntansi yang menggunakan instrumen keuangan ada 3. Yang pertama, PSAK 50 instrumen keuangan, yang kedua PSAK 55 instrumen keuangan, dan yang ketiga PSAK 60 instrumen keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk instrumen keuangan. Di sana ada aset keuangan yang terdiri dari 4. Yang pertama, kas, yang kedua, instrumen entitas yang diterbitkan entitas lain, yang ketiga, hak kontraktual, dan yang keempat, kontrak yang diselesaikan menggunakan instrumen ekuitas dengan diterbitkan entitas lainnya. Selanjutnya, liabilitas keuangan. Yang pertama, liabilitas kontraktual, seperti untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain. Nah, yang kedua, kontrak yang diselesaikan melalui instrumen ekuitas dan diterbitkan dengan entitas lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang konsep pengakuan dan pengukuran instrumen keuangan. Pengukuran aset atau liabilitas keuangan dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama yaitu liabilitas keuangan yang pengukuran setelah pengakuan awal menggunakan nilai wajar, biaya transaksi diklarifikasikan sebagai beban pokok berjalan. Nah, yang kedua yaitu liabilitas keuangan yang pengukuran setelah pengakuan awal tidak menggunakan nilai wajar dan biaya transaksinya dikapitalisasi menambah nilai aset atau liabilitas keuangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penyajian dan pengungkapan. Prinsip penyajian instrumen keuangan adalah prinsip keuangan yang berlaku terhadap instrumen keuangan dari properti penerbit dalam aset keuangan, liabilitas keuangan, dan instrumen ekuitas pengategorian yang terkait dengan suku bunga, dividen, kerugian dan keuntungan, serta keadaan aset keuangan dan liabilitas akan saling dihapus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Rizky Rahmadi dari kelompok 10. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari aset keuangan. Nah, di dalam aset keuangan terdiri dari klasifikasi aset keuangan, reklasifikasi, penurunan nilai, dan penghentian pengakuan. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari klasifikasi aset keuangan terlebih dahulu. Aset keuangan diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi adalah aset keuangan yang dimaksud untuk tujuan dijual untuk dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset keuangan diklasifikasi sebagai VVL jika memenuhi salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama yaitu diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, dan yang kedua, pada saat pengakuan awal telah diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Selanjutnya yaitu investasi yang dipegang hingga jatuh tempo. Investasi yang dipegang hingga jatuh tempo adalah aset non-keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan. Selanjutnya yaitu pinjaman yang diberikan atau piutang. Pinjaman yang diberikan atau piutang adalah aset keuangan yang non-derivatif dengan pembayaran yang sudah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi pasar aktif lagi. Selanjutnya itu aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non-derivatif yang telah ditetapkan, tersedia untuk dijual dan tidak diklasifikasi sebagai FVP, HTM, dan LR. Selanjutnya yaitu reklasifikasi keuangan. Selanjutnya di bagian aset keuangan saya akan menjelaskan reklasifikasi. Aset keuangan diukur melalui nilai wajar dan melalui laba rugi, dan dapat direklasifikasi ke pinjaman yang diberikan dan piutang. Selanjutnya di dalam aset keuangan juga ada penurunan nilai. Kelompok aset pengurangan akan mengalami penurunan nilai apabila nilai bercatat atau
biaya perolehan lebih tinggi daripada nilai yang didapat dan diperoleh kembali. Selanjutnya yaitu bagian terakhir dalam aset keuangan, yaitu penghentian pengakuan. Standar menjelaskan bahwa entitas penghentian pengakuan aset keuangan jika hanya sebagai berikut. Yang pertama, hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir. Yang kedua, entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari piutang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kas. Kas merupakan aset yang paling penting dari likuid, karena kas ini dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Jadi, kas ini merupakan instrumen keuangan yang diklasifikasikan oleh aset keuangan. Kas ini terdiri dari uang kartal yang disimpan di entitas. Kas ini disimpan di rekening bank dan setara kas. Jadi, setara kas adalah kategori instrumen keuangan. Maksudnya, setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang terdapat di aset keuangan. Pengendalian kas. Terdapat dua sistem kas kecil. Pertama, sistem interest kas kecil. Maksudnya, mekanisme kas kecil di mana dana dipertahankan tetap. Fluctuating system. Maksudnya, sistem ini tidak ditetapkan sejumlah tertentu sehingga saldonya bervariasi dari waktu ke waktu. Berikutnya, rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini bertujuan untuk mencocokkan antara pencatatan perusahaan dan pencatatan kas yang dilakukan oleh bank yang dikelola oleh perusahaan. Secara umum, penyebab perbedaan saldo dan rekening bank dengan saldo kas menurut pencatatan entitas. 1. Penerimaan yang dilakukan oleh bank belum diketahui oleh entitas. 2. Kesalahan mencatat dapat terjadi baik oleh bank di dalam entitas. Nomor 3, ada penyajian. Kas dapat disajikan di dalam laporan keuangan. Nomor 1, kas dan setara kas terdapat di entitas penyajian BEI. Nomor 2, ada kas dan contohnya giro pada Bank Indonesia dan giro pada bank lain terdapat di entitas Bank Indonesia. Nomor 3, ada kas dan setara kas. Nomor 4, ada kas di bank dan setara kas. Nomor 4, pengungkapan. Kas dan laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan informasi entitas yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Baiklah, saya akan membahas bagian dari piutang. Piutang adalah klaim suatu perusahaan pada pihak lain. Kategori yang dipengaruhi oleh jenis usaha entitas. Piutang memiliki beberapa jenis. Pertama, piutang pada perusahaan pembiayaan selain bank. Yang kedua, piutang yang didasarkan pada faktur dari transaksi penjualan. Wesel tagih. Wesel tagih merupakan klaim perusahaan kepada pihak ketiga yang didukung. Janji tertulis yang tidak bersyarat untuk membayar dalam jangka waktu tertentu. Contohnya misalnya PT Sakura menerima wesel tagih dari PT Lili untuk melunasi piutang dagang yang telah jatuh tempo. Wesel tagih tersebut memiliki nilai nominal seharga 30 juta. Bunganya 12%. Wesel tersebut diterbitkan tanggal 1 November 2011 dan jangka waktu 120 hari. Bunga dan pokok akan dibayarkan pada saat jatuh tempo.
website tersebut akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2020. Jurnalnya, yang pertama jurnal yang dibuat PT Sakura, website taginya di debit 30 juta, piutang dagangnya di kredit 30 juta. Yang B-nya pengakuan bunga berjalan 1 November ke 31 Desember. 30 juta dikali 12% dikali 60 per 360 sama dengan 600.000. Jurnal penyesuaiannya, piutang bunga 600.000 di debit, pendapatan bunga di kredit 600.000. Yang C, perhitungan pada saat pelunasan wesel tagih, bunga 1 Januari sampai 29 Februari. 30 juta dikali 12% dikali 60 per 360 sama dengan 600.000. Jumlah kas yang diterimanya, jumlah pokok wesel ditambah bunga selama 120 hari. Jadi 30 juta ditambah 1.200.000 jadinya 31.200.000. Jurnalnya, kas di debit 31.200.000, pendapatan bunga di kredit 600.000, piutang bunga di kredit 600.000, wesel tagih di kredit 30 juta. Nomor 3 ada pengakuan awal. Piutang diakui dalam laporan pada keuangan jika entitas tersebut menjadi bagian dalam kontrak piutang sesuai dengan PSAK 55. Piutang diakui oleh entitas nilai wajar. Nilai wajar merupakan harga perolehan atau nilai pertukaran antara kedua belah pihak pada tanggal transaksi. Misalnya, jika piutang tersebut tidak berbunga, maka akan dihitung dengan menggunakan tingkat suku bunga pasar pada saat pendapatan diterima. Kelas selanjutnya yaitu setelah saya menjelaskan bagian penurunan nilai, saya akan menjelaskan juga bagian penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan akan menyebabkan nilai piutang dan pinjaman tidak lagi dicatat dalam bentuk laporan. Dicatat dalam bentuk laporan keuangan atau bagian laporan keuangan. Dan itu terjadi ketika kontrak tersebut berakhir dan sudah dipenuhi. PSAK 55 secara spesifik menyebutkan entitas menghentikan pengakuan aset keuangan jika yang pertama, hak kontraktual atau arus kas yang berasal dari aset keuangan telah berakhir. Yang kedua yaitu entitas mentransfer aset keuangan yang memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Keuangan yang terdiri dari kas dan piutang. Standar akuntansi yang menggunakan instrumen keuangan ada tiga. Dalam aset keuangan terdiri dari klasifikasi aset keuangan, penurunan nilai, reklasifikasi, dan Penyajian di Bank Indonesia. Nomor 3 ada setara kas. Nomor 4 ada kas di bank dan setara kas. Pengungkapan kas dan laporan keuangan meliputi pengungkapan kebijakan akuntansi dan